الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu al-bahrul fahamatu al-imam Jalaluddin as-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimahaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut makna warib Al-Quran pada surat Asy-Syams. Ada lafaz tohaha. Tohaha makna aslinya di sini adalah membentangkan. Jadi toha ini artinya membentangkan. Namun di sini diartikan qasamaha, membagi sapa Allah ha ing iku bumi. Jadi wal ardi wa ma tahaha. Ada banyak pandangan tentang ma yang ada pada tahaha ini. Wal ardi wa ma tahaha. Yang paling umum ma-nya di situ adalah ma masdariyah. Jadi masuk kepada atau maktuf, dihubungkan kepada kata al-ardi. Al-ardi di situ jadi sumpah, jatuh setelah waw qasam, jadi demi bumi dan demi pembentangan bumi, begitu. Kalau ma-nya diartikan masdariyah, artinya kata yang terletak setelah ma itu ditakwil masdarnya. Toha yathu, ada bentar, ya sama, toha yathu atau toha yatha. Masdarnya bisa tohan atau tohaan. Wal ardi wa tohaiha, sama dengan wal ardi wa ma banaha, gitu. Ai wal ardi wa binaiha, gitu. Kalau ma-nya ini masdar. Tapi banyak itu, ada yang ma ai alladzi walladzi tohaha, dan demi zat yang membentangkan bumi itu. Banyak multi tafsir, banyak tafsirnya. Kalau demi bumi dan pembentangannya berarti yang ajaib adalah proses pembentangan bumi itu. Kalau wal ardi walladzi tohaha, demi bumi dan demi zat yang membentangkan bumi, berarti memang zatnya itu yang dipuji, begitu, yang menjadi sesuatu yang besar yang digunakan untuk sumpah. Pandangan ma ini tentang ma ini agaknya memang kesulitan. Bahasa itu mendefinisikan zat itu, ya. Kalau di konteks Fir'aun wama Rabbul Alamin itu menunjukkan bahwa si Fir'aun mah nggak ngerti konsep Tuhan, sehingga pakai kesepakatan bahasa di orang Arab bahwa kalau man itu akil, kalau ma itu untuk yang tidak berakal. Jadi
apa dan siapa. Kalau siapa itu pasti orang atau sosok yang punya yang lebih unggul lah daripada ma. Jadi dia nanyanya enggak waman robbul alamin, tapi nanyanya itu ma robbul alamin. Dalam bahasa Arab ma itu bisa digunakan untuk bertanya tentang mahiyah, hakikat sesuatu. Jadi mahwal bab, apa yang disebut pintu itu, atau mahwal insan, apa yang dimaksud manusia itu, atau apa hakikat manusia itu. Bisa jadi si Fir'aun ini mempertanyakan itu, apa sesungguhnya Rabbul Alamin itu. Tapi kesannya Fir'aun memang gak terdidik mungkin. Jadi dia mempersepsikan Tuhan itu sebagai sesuatu. Tapi akan salah juga jika dinyatakan man siapa. Jika yang dimaksudkan siapa itu misalkan sosok atau seseorang. Artinya terbatas memang. Terbatas betul. Jika ma-nya di sini ini diartikan alladzi, ay alladzi, berarti si Fir'aun ini ada benarnya juga, karena Tuhan pun seolah-olah mengesahkan wal ardi wa ma tohaha. Tapi yang dimaksudkan ma itu adalah alladzi tohaha. Jadi seolah-olah gitu. Artinya Al-Quran jika memang ma-nya dimaknai ay alladzi, artinya Al-Quran memang menggunakan kata ma itu untuk makna alladzi yang sah-sah saja dipakai untuk zatnya Tuhan itu. Secara tidak langsung gitu. Kira-kira ya, saya juga nggak tahu. Artinya memang betul-betul luas gitu. Tidak bisa batasi itu, nggak bisa. Persepsinya sangat panjang. Banyak sekali. Nah, di sini yang ingin disampaikan itu adalah bahwa tohaha itu dimaknai kosamaha, membagi-bagi bumi. Ya mungkin ini kan lafadznya Ibnu Abbas dan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Jadi mungkin di waktu itu orang memahami tohaha itu ya kosama, bermakna membagi. Tapi pada tafsir-tafsir yang ada itu tohaha ya basato, nanti membentangkan. Apa hubungannya pembentangan dengan pembagian itu? Apakah kemudian dibentangkan terus kemudian akhirnya dibagi? Atau pembentangan itu juga merupakan pembagian. Jadi di wilayah ini dibentangkan, wilayahnya lagi tidak dibentangkan, atau bentuknya terisi air, itu kan delong itu akhirnya tidak bentang lagi. Saya tidak tahu kalau sampai di situ. Tapi yang jelas di sini dimaknai kosamaha itu. Nah, jika fungsinya tafsir itu menjelaskan seolah-olah timbul pertanyaan bahwa Quran nggak jelas itu. Jika ditabrakkan begitu ya, seolah-olah Quran nggak jelas sehingga butuh dijelaskan. Tapi mungkin sudut pandangnya bukan dari situ. Tapi sudut pandangnya adalah dari segi jarak waktu, di mana Al-Quran itu sudah berusia 1400 tahun. Wong kosakata yang digunakan beberapa puluh tahun yang lalu saja sekarang sudah nggak akrab lagi, apalagi yang 1400 tahun. Nah, mungkin dalam misi menjembatani makna itu, menjembatani masa itu, tafsir di situ posisinya.
Kalau di situ saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian diasumsikan bahwa tafsir lebih jelas daripada Al-Quran, ya tidak tepat juga saya kira. Nah, terus kemudian setelah di surat Asy-Syams ini ada juga fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsi wa ma sawwaha. Jadi seperti sudah diketahui secara umum bahwa kalau orang sumpah itu yang menggunakan sesuatu yang diagungkan. Tapi ketika Allah sendiri yang sudah agung, itu versinya Cak Nun gitu. Cak Nun menjelaskannya begitu. Saya kira ulama tafsir pun sama. Jadi ketika Zat yang maha agung itu sendiri yang bersumpah dan tidak ada sesuatu yang lebih agung daripada dirinya, maka dia turun sumpahnya menggunakan ciptaan-ciptaannya. Antara lain ya bumi, yang sampai sekarang ini orang nggak tahu luasnya berapa. Kalau perkiraannya iya, ada sudah luas lingkaran bumi berapa, tapi masih tidak pasti. Sampai sekarang tidak pasti masih. Nah, di sini juga yang disumpahin, yang dijadikan sumpah itu wa nafsi wa ma sawwaha ay wa taswiyatiha kalau pakai masdar. Demi nafsu dan proses penyetandatan nafsu itu. Sawwaha itu memberikan kelengkapan, taswiyah itu memberikan kelengkapan, rata. Tidak hanya sisi kanan tapi juga sisi kirinya, tidak hanya baiknya tapi juga buruknya. Karena itu di ayat berikutnya ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhami nafsu itu fujur dan takwanya, sisi buruk dan sisi baiknya, sisi keji dan sisi lembutnya, bisa begitu. Karena kalau tidak ada itu nggak bisa itu jalan. Jadi ini mungkin kalau diasumsikan itu sudah ditanamkan kepada nafsu itu ya. Nafsu itu memang harus lengkap itu, nggak bisa. Harus ada fujur dan takwanya. Kalau hanya takwanya saja nggak lengkap. Dalam arti dalam apa konteks ini, alhamaha fujuraha wa taqwaha itu dapat diartikan potensi, saya kira begitu. Hanya saja di riwayatnya Abdul Hatim itu maksudnya mengilhami nafsu itu, yang dia maksudkan adalah, yang dimaksud adalah bayanal khaira wasyarra. Allah sudah menjelaskan yang baik dan wasyarra dan yang buruk. Tentu ini sangat terbatas sekali. Sangat terbatas sekali. Tapi inilah tafsir bil ma'thur yang dalam konteks tertentu dapat kita pakai, dalam konteks tertentu, situasi tertentu dapat kita pakai, meskipun tidak bisa dipastikan. Hanya saja demi kehati-hatian penelusuran makna itu dilakukan menggunakan riwayat itu, tapi tidak menutup kemungkinan di sejarah pengetahuan manusia bisa jadi lebih luas daripada itu dengan peralatan. Dan itu As-Suyuti sudah menyadari di awal-awal kita buka Al-Itqan itu juga gitu. Kok saya menyusun Al-Itqan fi Ulumil Quran kok lebih hebat, lebih lengkap? Itu yang enggak juga gitu As-Suyuti bilangnya kan. Karena apa yang ada saat ini yang jauh lebih lengkap peralatannya, jauh lebih lengkap apa bahan-bahannya itu. Justru yang pada waktu itu di awal-awal kenapa kok nggak ada ya, karena memang belum dibutuhkan. Tapi makin lama kebutuhan mendesak, tapi medianya ada, maka kemudian sajian As-Suyuti tentang ulumul Quran tentu bisa lebih sistematis, bisa lebih lengkap begitu. Jadi itu kok luar biasa, enggak, memang sudah waktunya. Kalau membuktikan misalkan apa namanya kayak alaqah itu ya, khalaqal insana min alaq,
Mungkin periode awalnya segumpal darah diartikan alaqah itu. Padahal kalau dari segi maknanya alaqah yang menggantung makna aslinya. Dan kemudian keilmuan modern, sains modern menemukan pada fase alaqah itu segumpal darah pun tidak ada di fase itu. Jadi begitu sudah dibuai di fase alaqah itu segumpal darahnya tidak ada di situ. Yang ada justru adalah sesuatu yang sangat kecil, yang mikroskopik, yang hanya bisa dilihat melalui mikroskop, dan itu menggantung di dinding rahim, yang kemudian dibahasakan sebagai zigot. Nah gitu. Mana yang lebih benar misalkan? Ya kalau sesuai zamannya ya benar semua. Di waktu itu karena sains belum ada diartikan alaqah. Alaqah diartikan sebagai segumpal darah. Tapi begitu sains muncul, ternyata yang lebih tepat ini alaqah, ini zigot ini. Karena sesuai makna aslinya alaqah itu menggantung, dan zigot itu adalah sesuatu yang menggantung di dinding rahim. Ya saya kira kayak gitulah. Karena itu di sini diartikan bayanal khaira wasyarra, ya sesuai waktu itu. Kalau Ibnu Sina itu pernah menyinggung ayat ini, itu ya potensinya itu. Artinya potensi fujur itu ada, potensi takwa itu ada. Gitu. Kalau tidak dikasih itu ya nggak ada perjuangannya. Kalau tidak ada dua hal itu, minim dua. Dan Quran tuh selalu nyebut itu. Kesempurnaan itu yang kombinasi, tidak bisa. Itu disebut sempurna. Kalau hanya satu, ya nggak bisa. Gitu. Mesti kombinasi, mesti ada banyak. Kira-kira begitu. Terus kemudian di akhir ayat ada wala yakhafu uqbah. Wala yakhafu lan ora wedi sapa Gusti Allah. Ini ulama tafsir yang satu karena berargumen bahwa yang layak menjadi pelaku atau subjek daripada yakhafu ini yang paling dekat, yaitu rabbuhum. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa. Karena umatnya kaum Samud itu melanggar janji, sudah dibilang hati-hati sama untanya Allah ini, biarkan dia minum di hari yang sudah ditentukan, jangan kamu ganggu. Wah, malah enggak cuma ganggu, malah dibelah itu. Akhirnya fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim, sudah diluluh lantakkan itu mereka karena kesalahan mereka. Fasawwaha, terus meratakan mereka bil azab, meratakannya itu bil azab. Wala yakhaufu uqbaha, dan ora wedi sapa Gusti Allah uqbaha ing hasil akhirnya. Masuk Gusti Allah wedi. Maksudnya dengan melakukan hal itu Tuhan nggak punya kekhawatiran sama sekali. Yang dalam arti di tafsirnya itu la yus'alu amma yaf'al. Jadi Tuhan tidak dipertanggungjawabkan, tidak dimintai pertanggungjawaban, karena al-aslu la yus'al. Tuhan aslu, al-aslu enggak dipertanyakan. Apa saja tindakannya yang bikin mau gimana. Begitu. Itu versinya ulama yang mengembalikan domirnya ya khaufu ke rabbuhum. Tetapi ada ulama lain yang mengembalikan ya khaufu ini, fa'ilnya ya khaufu ini, ke pelaku yang menyembelih unta itu. Artinya pelaku menyembelih unta itu sama sekali tidak punya khawatir akibat dari perbuatannya. Dia nggak ngurus, nggak peduli. Nggak peduli karena itu didamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Satu orang sebenarnya melakukan, tapi gara-gara yang besar itu yang melakukan, yang kecil ikut-ikut, yang lain ikut, terus yang perempuan ikut, yang orang-orang yang tahu itu malah ikut semua, akhirnya terlibat semua yang lain. Sebenarnya satu yang melakukan.
Itu ada begitulah kira-kira kalau tafsirnya. Di sini diartikan la yakhafu, ora kuatir atau ora wedi, boleh ke Allahnya dengan tafsir yang tadi itu, atau boleh ke alladzi aqarun naqah, yang menyembelih untanya itu. Menyembelih untanya Allah itu yang menjahati unta. Itu la yakhafu, ora kuatir sapa wong atau sapa pelakunya itu min ahadi tabiatin, keteng baca tabaatin, saking salah sijine tabaah. Tabaah itu sesuatu yang ikut, akibat lah kalau kita, akibat dari perbuatan. Kan setiap perbuatan pasti punya akibat. Akibat itu ikut sifatnya, ikut kepada perbuatan itu. Jadi efek sampingnya. Dan dia nggak takut itu. Kira-kira gitu. Terus kemudian menuju ke surat Ad-Duha. Al-Lail tidak ada masalah, ke Ad-Duha wad-duha wal-laili idza saja. Saja makna artinya dhahaba, di sini diartikan dhahaba, hilang. Dan demi malam ketika hilang. Ya maksudnya gimana malam ketika hilang? Malah saya tambah tidak jelas. Tapi mungkin di waktu Ibnu Abi Hatim itu sudah jelas. Jadi tidak ada pertanyaan walaili idza saja, dan malam ketika dhahaba, atau malamnya pergi. Pergi gimana? Nah kalau lihat arti aslinya atau diterjemah Kemenak itu diartikan sunyi, sama dengan arti aslinya. Di saja yasju itu artinya sunyi. Jadi dan demi malam ketika telah sunyi gitu, atau tenang, atau sudah landai gitu. Nah landai itu ada unsur bentangan, seolah-olah gelap malam itu selimut ketika sudah dibentangkan gitu. Sama dengan makna-makna ayat sebelumnya yang bumi dibentangkan itu, seolah-olah gelapnya malam itu selimut hitam yang dihamparkan gitu. Bisa jadi, tetapi di kamus itu yang saya ada itu, di kamus yang elektronik itu yang berarti membentang itu saja yusaji, jadi yang mazid. Kalau saja yasju atau saja yasja itu artinya tenang gitu. Dari sini sebenarnya terlihat bahwa ada banyak kosakata yang mungkin belum di cover oleh kamus-kamus yang umum itu. Mungkin ya, kalau di Tajul Arus mungkin ada, di Tajul Arus atau di kamus-kamus Babon itu Al-Muhid itu ada. Jadi atau khusus yang Mu'jam Mufradati Al-Fadil Quran itu lebih spesifik, memang ngurusi makna Al-Quran itu ya, saya kira ada di situ. Kira-kira begitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadda'a artinya meninggalkan atau mengucapkan selamat tinggal. Ma wadda'a ora meninggalkan kain sira rabbuka sapa pangeran sira wa ma qala, lan ora benci sapa rabbuka. Ai maksudnya mata roka ora ninggalno sapa rabbuka kain sira wa ma abghad, lan ora benci sapa rabbuka kain sira Muhammad. Kira-kira begitu kalau makna aslinya wada'ah itu ya kayak orang wada'ah itu. Santri-santri wada'ah biasanya kan hampir pulang mereka. Kalau kola yakli bisa berarti menggoreng. Jadi al-bidul makli itu artinya telur goreng, atau aruz al-makli nasi goreng. Tapi kalau di sini artinya benci. Apa hubungannya gorengan sama benci? Ya mungkin lahirnya rasa benci itu karena ada gorengan-gorengan itu, ada gorengan-gorengan isu ya. Mungkin saja. Langsung ke surat Al-Insyirah, tapi di sini asyar ya. Fansob. Fa'idha farauta fansob. Seperti yang sudah sering sampaikan itu.
Jadi yang mengutip Cak Nun, jadi istirahatnya itu yang melakukan kegiatan yang lain. Nah, fansop itu arahnya ke sana. Kalau makna aslinya lah apa itu? Sifatnya orang surga itu kan tidak kena nasobun, tidak kena payah. Tapi ya adanya tidak di sini. Kalau dunia nggone. Jadi nasobun itu letih, capek, payah ya itu. Jadi fansop itu ya bercapek-capek lah. Begitu sudah selesai ya fansop, bercapek-capek lah lagi. Jadi nggak ada selesainya, terus berproses. Bahkan istirahat pun yang seperti kata sampean itu justru melakukan tindakan yang lain, yaitu istirahatnya. Itu. Kalau tidur gimana? Ya itu kan kegiatan yang lain juga. Gitu. Hanya saja di sini dibatasi bahwa fansop itu berletih-letihlah fit doa yang dalam doa. Begitu selesai melakukan sesuatu bercapek-capeklah dalam doa. Gitu. Kalau di sini dibatasi begitu. Kan kalau dalam nahwu kan keadaan sebuah kata itu di struktur kalimat itu ada 4 itu. Rofa, nasab, jazm, jar. Ada yang mendahulukan khofatnya dulu, baru jernya itu ya khofat itu. Rofa, nasab, khofat. Rofa, nasab, khofat, jazm. Jazmnya yang di terakhir. Fasenya begitu. Jadi rofa itu sulit-sulitnya orang awal-awal nikah mungkin ya. Kemudian nasobun makin payah lagi. Yang agak enak itu sudah khofat. Turun sudah, tensinya udah turun. Terus kemudian sampai jazm menang wes jazm. Nah di sini begitu faida farauta fansor udah selesai ya tandang mana liane apa. Begitu. Terus kemudian langsung ke surat Quraisy. Konon Quraisyun itu adalah bentuk tasghir, bukan konon ya, memang iya ikut wazan fu'ailun sebelum jadi nama suku. Jadi Kirsun. Kirsun itu kalau di kamus yang sekarang diartikan hiu. Diartikan hiu. Jadi hewan yang penguasa laut lah itu. Hiu. Kalau di tafsir Wahbah Zuhaili itu Kirsun itu diartikan dabatun, binatang melata tapi ada di laut. Dia hanya makan dan tidak pernah dimakan. Dia hanya makan, tidak pernah dimakan. Dia hanya mengungguli, tidak pernah diungguli. Ya, disebut suku Quraisy itu karena begitu. Jadi mereka punya keagungan, itulah kira-kira. Di sini dipuji suku Quraisy itu dipuji li'ila fi Quraisy. Al-Quran itu memperkenalkan uslubnya itu banyak memperkenalkan apa hal baru yang tidak mungkin sudah kenal, orang Arab itu sudah kenal. Tapi oh iya iki cara dikenekno kan apik lah itu. Ngasih itunya, inovasinya itu. Quran itu sering kayak huruf muqatta'ah itu. Orang Arab kan sudah kenal alif lam mim, sudah kenal nun ya sudah kenal, qaf sudah kenal. Tapi belum pernah dipakai dalam sebuah karya itu enggak pernah. Qaf Al-Qur'anil Majid itu enggak pernah. Iya iso ya itu dikenekno. Nah gitu nun juga gitu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Oh enak ya. Jadi sebelum un tak kayak isi nun. Sebenarnya yang lain juga ada ya alamun tak di akhirnya ya ada. Tapi diperkenalkan lagi nun wal qalami wa ma yasturun. Ki wal qalam demi pen. Di tengah masyarakat yang menganggap kemampuan menulis itu dan membaca itu sebagai aib, tapi justru dipakai dobrakannya kan di situ.
Nah, di sini juga gitu. Li'ilafi Quraisy ini susunan ta'ajjub. Uslubnya ta'ajjub. Di naskahnya sampean ilfihim apa ilafihim. Nah, kalau di naskah saya ini ilfihim, mungkin qiraah yang lain. Nah, yang benar ya ilafihim. Saya enggak ngelihat apakah itu wujud qiraah lain atau bukan. Li'ilafihim kalau ditafsirnya ya ajibu atau ijabu, kagumlah kamu kepada ilafi Quraisyin. Maknanya ilaf itu dari kata ulfun, akrab. Alafa mengakrabi. Sehingga jika suatu komunitas mengakrabi sesuatu itu sampai jadi tradisi, sampai jadi kebiasaan. Nah, terus kemudian kagumlah kamu, kalau diterjemah Kemenak itu kagumlah kamu pada kebiasaan orang-orang Quraisy itu. Sing piye ila fihim rihlatas syita'i wasyarq. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan musim dingin dan perjalanan musim panas. Musim dinginnya dia ke selatan, ke Yaman. Musim panasnya dia ke Syam. Nah, itu dari pergerakan seperti itu menghasilkan banyak hal. Sebenarnya mereka tujuannya ya untuk pengabdian kepada Rabbul Ka'bah itu. Pengabdian untuk itu. Untuk itu mereka melakukan perjalanan itu sampai kemudian dikenal jadi jalur Jala Sutra itu memang ya. Di jalur perlintasan. Dan itu konon menjadi strateginya Allah untuk membuat agama terakhirnya ini atau Rasul penutup yang membawa ajaran ini menjadi bisa diakses dan terakses, bisa terakses dan diakses serta menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi kemungkinannya sudah ditata sejak itu. Nanti tak jelek kini baik, iso nyebar cepat nih. Nah, gitu. Kalau ditaruh di Jawa mungkin enggak, karena enggak termasuk jalur perlintasan gitu. Tapi kalau di sana itu jadi jalur perlintasan kayak jantung. Jadi perlintasannya darah. Jadi kalau udah kena jantung kan kemana-mana saja. Nah gitu. Jadi lah itu hubungannya apa? Berarti li'ilafi Quraisy ini urusannya sama ijabu. Jadi kagumlah kamu pada kebiasaan orang-orang Quraisy. Tapi ada pula yang menghubungkan li-nya itu. Kan setiap huruf jar itu selalu ada hubungan. Huruf-huruf jar itu tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada kata kerja yang terhubung ke sana. Yang menjadi pertanyaan ahli tafsir, kemana kata kerjanya itu? Nah, ini ada yang menghubungkan li-nya itu ke faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah menjadikan pasukan gajahnya Abrohah itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Seolah-olah begini, kenapa kok Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat? Li'ila fi Quraisy, jawabannya seolah-olah gitu. Ada yang menghubungkan ke fal ya'budunya. Jadi kenapa li'ila fi kenapa fal ya'budu rabb hadzal bait? Kenapa mereka harus menyembah Tuhannya rumah kotak ini? Ya karena li'ila fi Quraisy. Karena mereka sudah punya kebiasaan bagus, dikasih kesempatan melakukan perjalanan ke utara dan selatan, maka mereka sebagai konsekuensinya mereka harus fal ya'budu. Dengan melakukan perjalanan itu mereka menjadi aman dari ketakutan, bisa makan juga dari sana. Nah, itu bentuk nikmat. Karena itu fal ya'budu rabb hadzal bait.
Jadi urusannya sama Tuhan itu urusan perut. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Atau urusan ekonomi dan urusan keamanan dan kenyamanan. Kalau udah dikasih itu ya harus falya'budu gitu. Kira-kira gitu. Terus kemudian setelah li'ilafi Quraisyin, saya nggak bahas relasinya kan panjang ini. Langsung saja setelah itu dilompati itu Al-Ma'un, tidak ada masalah. Langsung ke surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ini Pak Musta'in sudah membahas banyak ya. Nah, dikata syani'aka. Syana'a itu artinya benci. Bencinya sampai melahirkan perbuatan jahat. Jadi kebenciannya itu tidak hanya sekadar di hati, tapi sudah tampil pada tindakan fisik. Nah, itu syani'aka, maksudnya adu muka. Jadi syani'aka ay adu waka. Itu kalau pakai ayat. Musuhmu. Itu orang yang benci kamu itu yang musuh. Terus kemudian masuk ke surah Al-Kafirun lolos, Tabat lolos, ke surat Al-Ikhlas, As-Somad. Ada kosakata yang di As-Somad di kamus saya itu tidak pernah digunakan sebagai kata kerja. Ya adanya ya As-Somad gitu aja. Jadi dia tidak pernah diturunkan menjadi kata kerja. Disebut masdar itu kan sumber. Jadi dia yang menurunkan kata kerja. Dan saya sepakat itu karena masdar itu isim, dan dari isim itu bisa dijadikan kata kerja, dan itu yang asli karena itu tidak ada asalnya, karena yang asli sudah tidak ada asalnya. Masdar itu asalnya apa? Tidak ada. Karena sudah asal itu. Jadi isim masdar itu biasanya dari sana diturunkan jadi beberapa kata kerja. Dan saya sepakat yang itu. Meskipun ada mungkin ya, di ilmu-ilmu nahwu itu disebutkan yang asli itu. Asal katanya apa? Fi'il madhinya apa? Bukan fi'il yang asli. Yang asli itu isim gitu. Jadi isim dulu baru turunkan fi'il gitu. Karena wa'allama Adam al-asma'a. Jadi Allah mengajarkan Adam itu isim-isim. Saya kira itu yang asli. Baru kemudian kata kerja. Kalau dalam prakteknya, kalau kita punya kosakata benda, arti al-ismu, kita punya banyak isim, kita masih bisa ngomong. Tapi kalau kita hanya punya fi'il, nggak bisa ngomong. Jelas sudah nggak bisa ngomong. Mau ngapain? Doroba. Ya, mau menyampaikan apa dengan doroba? Kita punya doroba, punya nasoro, punya akada, punya sona ya sunu. Mau apa terus? Kalau bilang suntu atau nasortu itu udah ada isimnya ini. Udah ada isimnya. Pun nasoro pun sudah ada tapi tersimpan masih. Itu ada di dalamnya, yaitu huwa itu ada isim. Artinya secara tidak langsung, secara filosofis ya, semua kata kerja dalam bahasa Arab itu pasti ada pelakunya, pasti ada pelakunya, dan pelaku itu ada dulu sebelum apa namanya kerja. Meskipun dalam susunannya harus disusun kata kerja dulu baru pelaku, yang juga ada filosofinya. Artinya sebelum cari pekerja harus ada kerjaan dulu. Kerjaan dulu ada baru cari tukang gitu. Kalau dalam susunannya ya, pasti fi'il dulu kemudian fa'il gitu. Tapi fa'il kalau dari adanya dia harus ada lebih dulu. Nah, as-somad ini nggak punya turunan kata kerja gitu, dan hanya dipakai untuk Allah seperti surat simbolnya.
kata ahad ya hanya disebutkan di sini yang sebagai sifat Allah. Yang sebagai sifat Allah itu ahad hanya disebutkan di sini. Kalau ahaduhuma ada di ayat yang lain, tapi kalau ahad sebagai predikatnya Allah hanya di sini. Kalau wahid banyak sebagai predikat, ilahukum ilahu wahid ada. Tapi ahad ini ya hanya di sini. Seperti kata as-somad ini mungkin ya. Di sini diartikan as-sayyidu, tuan. Kalau mana aslinya kan tempat bergantungnya segala hal, terhubung ke sana semua. Nah di sini diartikan as-sayyidul ladzi kamula fi sududihi. Jadi seorang jadi as-sayyidu, sayyid atau tuan yang kamula sempurna sapa alladzi fi sududihi ke dalam kesayitannya, dalam ketuanannya. Kalau tuan-tuan yang biasa itu kan tidak sempurna, karena tuannya dia itu ketuanannya. Misalkan konteksnya sama budak ya, dia itu kan tuan karena ada budak itu gitu. Jadi masih terus. Kalau yang ini as-somad ini tuan yang sudah sempurna dalam ketuanannya, sehingga nggak butuh selain dirinya, yang selain dirinya yang butuh dia gitu. Kira-kira gitu. Al-falak ini bisa berarti subuh. Kata kerjanya juga hanya belum pernah saya tahu ya, falakoya luku misalnya dipakai. Kalau isim fa'ilnya dipakai falikul isbah, itu ada yang memecah artinya. Jadi pemecah cahaya waktu subuh itu, seolah-olah subuh itu jadi pemisah, yang sebelah timurnya sore, yang sebelah sininya pagi, yang mengarah ke kita itu pagi, yang timurnya dia itu jadi seolah-olah pecah memang gitu. Di sini diartikan al-khalqu, makhluk, dan Rabbil falak, Tuhannya makhluk. Baik, ini akhir dari pembahasan makna gharib dalam Al-Quran dari riwayatnya Ibnu Abi Hatim dan Imam Ibnu Jarir, yang beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas ya, secara terpisah-pisah. Berikut komentar As-Suyuti. Alhamdulillah sudah sampai hatam ini, hatam yang ini maksudnya. Jadi di sini dikatakan hadza utawi iki penjelasan dari gharib-gharibnya Al-Quran yang ada di surat Al-Baqarah sampai ini. Iku lafzu Ibnu Abbasin adalah redaksi yang dibawa oleh Ibnu Abbas. Akhraja wis mentakhrij, atau ya mengeluarkan, maksudnya mentakhrij huteng riwayat lafaz dari Ibnu Abbas ini sapa Ibnu Jaririn, Imam Ibnu Jarir, wa Ibnu Abi Hatim lan Imam Ibnu Abi Hatim fi tafsirihima, dalam tafsirnya kedua orang itu. Ibnu Jarir At-Tabari ini jelasnya ya. Jadi beliau merangkum itu dari awal surat Al-Baqarah sampai Al-Falaq ya. Mufarraqan hale terpisah, ai ikhrajan mufarraqan. Kok hale kelawan terpisah-pisah. Jadi awalnya terpisah-pisah terus disatukan jadi satu bab ini. Fajama itu karena terpisah-pisah itu, fajama itu terus ngumpulke sapa ingsun jare Imam As-Suyuti hunang lafdzu Ibnu Abbas ini, riwayat ini, tafsir gharib ini. Wa huwa lan utawi hadza. Jadi penjelasan dari awal itu makna gharib sampai saat ini. Wa illam yastau'ib, senajaro ora nyakup apa iku huwa itu, apa iku hadza juga bisa sama. Gharibal Qur'ani ing makna gharib, kosakata gharib sing di Al-Qur'an. Faqad ata, moko teman-teman. Jadi huwanya ini khobarnya seharusnya wa illam yastau'ib, dan seterusnya ini yang jadi khobarnya. Itu sekalipun
tidak mencakup keseluruhannya, faqad ata ala jumlatin sholihatin minhu, faqad ata moko teman-teman wis nekani opo hada, jadi riwayat itu yang sudah saya kumpulkan ini nekani ala jumlatin ing atasi kumpulan sholihatin kang layak minhu saking hada. Jadi ini sudah merupakan lumayan lah hasil penelusuran saya ini tentang makna hurib yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan ditakhrij oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim dalam kitab tafsirnya dari Imam Ibnu Abbas. Kok diambil? Ya, dari Ibnu Abbas ini karena beliau sudah masyhur dalam riwayat, masih kecil sudah didoakan alim tafsir fatafala fihi, ya, sampai Allah meludah, sampai Rasulullah meludahi di mulutnya Ibnu Abbas. Ya saya tidak tahu apa itu bahasa kiasan atau tidak, tapi kan kalau kiai-kiai dulu itu ngarek muler mangap itu nih ya, dan pinter. Mungkin ya, saya tidak tahu kalau bahasa kiasannya saja. Tapi memang Ibnu Abbas didoakan supaya menjadi apa, Allahumma alimhud tafsir wa faqihut ta'wil, apa begitu ya doanya, lupa saya. Karena itu dibela-belain sama Imam Asyuyuti tabarrukan kepada beliau Imam Ibnu Abbas ini, karena tepat terus nafsirkan Al-Fathu, ya tepat, yang beda dengan yang lain. Yang lain bilang Fathu Mekah, dia sendiri enggak, wafatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kira-kira itu dulu ya, sampai di sini. Al-Falak itu selain makna subuh juga berarti cahaya. Semoga akhir ini, kata terakhir Al-Falak ini juga menjadi pemecah cahaya, sehingga cahaya itu tersebar lumeber teng saya dan kepada jenengan semua. Nah, semoga diberi kelancaran rezeki, diberi keistiqomahan, dan diberi rasa cinta kepada Al-Quran. Terus dengan bertambahnya pengetahuan, semoga Allah menambahi ketakwaan. Ya sikuai matur nuwun kusing akeh, sesuk lanjut maneh iki sik makna urip akeh. Wa hadhihi alfazun lam tudkar fi hadhihi riwayah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimah.